Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumantri MPD, selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadits. Perkenalkan, nama saya Ivan Islami. Saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran dengan tema syarat-syarat perawi hadits dan proses transformasinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadits. Pengertian perawi. Perawi menurut bahasa berasal dari kata riwayah yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja rawayarwi, yang berarti memindahkan atau meriwayatkan. Jadi perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menuliskan hadits dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengarnya dan diterimanya dari seseorang. Syarat-syarat perawi hadits, penyampaian hadits. Untuk menjadi seorang periwayat hadits tidak mudah, harus melalui beberapa syarat. Karena seorang periwayat hadits mempunyai tanggung jawab yang besar. Diterima atau tidaknya hadits tergantung kepada periwayatnya. Oleh karena itulah, seorang periwayat hadits mempunyai banyak persyaratan. Berikut adalah beberapa syarat seorang perawi. Yang pertama, Islam. Pada waktu periwayatan hadits, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut ijma, periwayat seseorang yang kafir tidak dapat diterima. Seandainya seorang fasik pun kita disuruh tawakuf, maka apalagi orang kafir. Yang kedua, balik. Artinya sudah cukup umur ketika meriwayatkan hadits. Yang ketiga, berakal. Diperlukan orang yang waras akalnya dan sehat pemikirannya untuk meriwayatkan sebuah hadits. Orang yang kurang sehat akalnya ditakutkan akan mengubah-ubah isi hadits yang didengarnya, dan menyampaikan hadits yang salah. Yang keempat, adil. Adil di sini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat, baik itu dosa besar bahkan dosa kecil sekalipun, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, dhabit. Artinya tepat menangkap apa yang didengarnya, dan dihafalnya dengan baik. Sehingga ketika dibutuhkan, ia dapat mengeluarkan atau menyebutkan kembali. Yang keenam, tidak syadz. Artinya hadits yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadits yang lebih kuat atau dengan Al-Quran. Syarat-syarat penerima hadits. Untuk menerima sebuah hadits juga mempunyai beberapa syarat, akan tetapi tidak sedetail periwayat hadits di atas. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, sehat akal pikirannya. Orang yang kurang sehat akal pikirannya tidak bisa menerima hadits dengan baik dan benar. Ditakutkan akan salah pengertian terhadap apa yang didengarnya, atau mengubah-ubah isi hadits yang didengarnya tersebut. Yang kedua, secara fisik dan mental memungkinkan mampu memahami dengan baik riwayat hadits yang diterimanya. Orang yang kekurangan dalam mental ditakutkan akan mengurang-urangi bahkan menambah-nambahi isi hadits yang didengarnya. Definisi transformasi hadits. Proses transformasi hadits atau lebih mudahnya adalah proses bagaimana suatu hadits itu diriwayatkan dari satu rawi ke rawi berikutnya dan begitu seterusnya. Dalam transformasi hadis terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, tahammul hadis. Secara bahasa atau etimologi tahammul berarti mengambil atau menerima. Adapun tahammul secara terminologi yaitu mengambil hadits dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkan hadits dari seorang guru kepada muridnya. Yang kedua, ada wel hadis. Secara etimologi al-ada, berarti melakukan atau melaksanakan. Adapun secara terminologi ada wel hadits adalah proses periwayatan suatu hadits oleh seorang guru kepada murid. Dinilai. Dari pengertiannya, terdapat perbedaan yang harus dipahami antara tahammul dan ada wel hadits, yakni bahwa tahammul hadits menggunakan sudut pandang murid sebagai orang pertama, sedangkan ada wel hadits menggunakan sudut pandang guru sebagai subjek. Adapun dari bentuk-bentuk transformasi atau mengambil sebuah hadis sebagai berikut. Yang pertama, mendengar atau asama, yaitu mendengarkan langsung dari guru. Sima, mencakup imlak atau pendekatan dan tahdits, narasi atau memberi informasi, menurut ahli hadits. Simak merupakan syigat riwayat yang paling tinggi dan paling kuat. Yang kedua, membaca atau al-qiraah, yaitu seorang murid menyuguhkan haditsnya ke hadapan gurunya dalam periwayatannya, bisa seorang murid sendiri yang membacakan haditsnya pada seorang guru, atau gurunya membacakan dan muridnya mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, ijazah. Ijazah menurut bahasa yaitu memberikan izin dari seseorang kepada orang lain.
Sedangkan menurut istilah ahli hadits, ijazah adalah pemberian izin oleh seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan sebuah hadits tanpa membaca hadits tersebut satu persatu. Yang keempat, memberi atau munawalah. Al-munawalah menurut bahasa muhadditsin adalah bahwa seorang guru menyerahkan kitab atau lembaran catatan hadis kepada muridnya agar diriwayatkan dengan sanad darinya. Yang kelima, menulis atau al-kitabah. Yang dimaksud mukatabah adalah seorang muhadits menulis suatu hadits lalu mengirimkannya kepada muridnya. Yang keenam, pemberitahuan. Yaitu seorang syaikh memberitahu seorang muridnya bahwa hadits ini atau kitab ini adalah riwayatnya dari si fulan, dengan tidak disertakan izin untuk meriwayatkan daripadanya. Yang ketujuh, wasiat. Yaitu seorang guru berwasiat, sebelum bepergian jauh atau sebelum meninggal, agar kitab riwayatnya diberikan kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Yang kedelapan, penentuan atau al-wijadah. Yaitu memperoleh tulisan hadits orang lain yang tidak diriwayatkan. Cara ini biasanya dilakukan murid dengan cara seorang murid menemukan buku hadits orang lain tanpa rekomendasi perizinan untuk meriwayatkan di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Oleh karena dari 8 model dan cara transmisi hadits yang telah dijelaskan di atas, yang dijadikan kesepakatan sebagai model transmisi yang kuat adalah al-sama, al-qiraah dan al-mukatabah. 3 metode ini dianggap efektif. Selebihnya diperselisihkan. Demikian video pembelajaran dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.